Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang bilangan. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang yang pertama jenis bilangan bulat, kemudian yang kedua operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kemudian yang ketiga operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, jenis bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan cacah, dan bilangan bulat positif. Nah, mana saja bilangan-bilangan yang termasuk kepada bilangan bulat positif? Nah, itu perhatikan garis bilangan berikut. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu adalah bilangan bulat positif. Sementara ketika kita masukkan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu disebut dengan bilangan cacah. Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Jadi yang ada pada garis bilangan ini disebut dengan bilangan bulat. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan contoh. Yang pertama, 7 ditambah 4 sama dengan 11. Kemudian yang kedua, 7 ditambah negatif 4 sama dengan 3. Nah, anak-anak Ustadz bisa mengerjakannya dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan, 7. Oke. Nah, 7 berarti kita berada di posisi 7. Kemudian ditambah negatif 3. 7 ditambah negatif 4 ya. Berarti kita, karena dia ditambah negatif, berarti kita mundur 4 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 3. Atau anak Ustadz juga bisa umpamakan misalnya seperti ini. 7 itu adalah milik kita. Kemudian ketika ada tanda negatif, itu berarti hutang kita. Ketika kita memiliki kita punya 7 buah, sementara kita punya hutangnya ada 4, berarti otomatis sisa punya kita ada 3. Selanjutnya nomor 3, negatif 7 ditambah 3. Nah, negatif 7 berarti kita punya hutang 7, sementara punya kita ada 3, berarti kita masih punya hutang negatif 4. Selanjutnya, negatif 7 ditambah dengan negatif 3. Nah, ketika kita punya hutang 7, lalu kita tambah lagi hutang 3, berarti hutang kita ada 10, berarti negatif 10. Kemudian nomor 5, 7 dikurang 3 sama dengan 4. Ini biasa ya nak ya. Kemudian selanjutnya, 7 dikurang negatif 3. Kenapa ini jadi positif 10? Nah, karena ketika dua buah tanda negatif dikalikan dengan negatif itu hasilnya menjadi positif ya nak ya. Berarti ini nanti hasilnya adalah positif. Nah, ini nanti kita pelajari pada aturan perkalian. Berarti ketika 7 dikurang negatif 3 sama dengan 10. Selanjutnya, negatif 7 dikurang 3 sama dengan negatif 10. Selanjutnya, negatif 7 dikurang negatif 3, maka dia menjadi negatif 4. Selanjutnya, sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, yang pertama itu ada namanya sifat komutatif atau sifat berkebalikan. Nah, jika A, B adalah sebarang bilangan bulat, maka A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Misal, A-nya Ustadz ambil di sini 1, B-nya 2, maka A tambah B, 1 tambah 2 sama dengan B tambah A, 2 tambah 1. Maka 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3. Berarti berlaku sifat A tambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, untuk sifat komutatif ini hanya berlaku pada sifat penjumlahan saja. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua itu adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, dengan syarat jika A, B, dan C-nya adalah sebarang bilangan bulat. Nah, perhatikan sifatnya A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Nah, inilah yang disebut dengan sifat asosiatif atau pengelompokan.
kita misalkan A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya 3. Nah, perhatikan. A1, B-nya 2, C-nya 3. Yang sebelah sama, A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2 ditambah 3, 5, berarti 1 ditambah 5. Kemudian 1 ditambah 2, 3. Kemudian kita tambah 3. 1 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 3. Berapa? 6 sama dengan 6. Itu adalah sifat asosiatif. Selanjutnya, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, perhatikan contoh. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. 2 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 6. Negatif 2 dikali dengan 3 sama dengan negatif 6. Negatif 2 dikali dengan negatif 3 sama dengan 6. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada perkalian itu mempunyai aturan. Nah, seperti ini aturannya. Jika dia bilangan bulat ya, positif dikalikan dengan positif itu akan menghasilkan positif. Ketika positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jika negatif dikalikan dengan positif, maka dia hasilnya negatif. Nah, jika negatif dikalikan dengan negatif, maka dia ada hasilnya positif. Nah, ini adalah aturan perkalian yang telah baku. Nah, apa keterkaitannya konsep ketakwaan dengan operasi perkalian bilangan bulat? Nah, misalnya Ustaz, misalkan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Ketika perintah kita jalankan, maka kita adalah orang yang bertakwa. Ketika perintah kita tinggalkan, maka kita termasuk orang yang tidak bertakwa. Di sini negatif ya. Nah, ketika larangan kita jalankan, ketika negatif dikalikan dengan positif, berarti ketika larangan kita jalankan, berarti kita bukan termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ketika larangan kita tinggalkan, maka kita termasuk kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, pada perkalian itu dia mempunyai sifat juga. Yang pertama disebut dengan sifat komutatif, di mana bunyi sifatnya ketika A kita kalikan dengan B sama dengan B dikali dengan A, dengan syarat A dan B-nya itu adalah sebarang bilangan bulat. Misal A-nya 1, B-nya 2, berarti 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1, hasilnya sama-sama 2. Kemudian sifat yang kedua itu adalah sifat asosiatif. Nah, pengelompokannya ya. A dikali B dikali C. A dengan B-nya kita kurung. Nah, yang sama dengan A dikali B kali C. Nah, yang sebelah ini adalah B dan C-nya yang kita kurung. Nah, dengan syarat A, B, dan C-nya juga sebarang bilangan bulat. Nah, perhatikan. Misalnya A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya 3. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Berarti kita selesaikan di dalam kurung dulu ya. 1 dikali 2 sama dengan 2. 3-nya kita turunkan. 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti 2 dikali 3 itu sama dengan 1 dikali 6. Itu sama-sama 6. Kemudian sifatnya yang ketiga itu adalah distributif. Nah, pada distributif ini ada dua. Yang pertama itu perkalian terhadap penjumlahan, di mana A dikali B tambah C itu akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kita kalikan satu-satu. Kemudian yang kedua, perkalian terhadap pengurangan juga sama. A dikali B dikurang C itu akan sama dengan A dikali B dikurang dengan A dikali C. Sekarang kita masuk pada pembagian. Perhatikan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ketika 8 dibagi negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 4. Ketika negatif 8 dibagi 2 itu sama dengan negatif 4. Negatif 8 dibagi negatif 2 hasilnya adalah 4. Sama dengan perkalian, pembagian juga mempunyai aturan. Positif dibagi positif hasilnya positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Dan negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Nah, perlu Anda pahami kembali, dalam urutan operasi perhitungan matematika itu kita dahulukan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Setelah itu baru yang berpangkat. Setelah itu baru perkalian atau pembagian. Selanjutnya baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, perhatikan nih.
Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka dia berlaku A dikali B sama dengan C. Maka untuk menentukan nilai A-nya itu sama dengan C per B dengan syarat B-nya sama dengan 0. Atau jika A dikali B sama dengan C, maka untuk menentukan B-nya sama dengan C per A. Sama dengan A tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan. Contoh, 2 dikali B sama dengan 6. Maka untuk menentukan B sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Berarti nilai B-nya adalah 3. Atau A dikali 3 sama dengan 6. Maka untuk menentukan nilai A sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Berarti nilai A-nya adalah 2. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.